Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, marilah kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah membahas tentang motivasi dalam perspektif psikologi Islam. Bagaimana, apa, dan fungsi dari psikologi Islam telah kita pelajari minggu lalu. Mudah-mudahan masih pada mengingat materi-materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya ingin memberitahu bahwa tugas minggu lalu sudah harus dikumpulkan paling lambat nanti jam 13.00. Bagi teman-teman yang belum mengumpulkan atau untuk segera mengumpulkan, karena itu akan saya gabungkan menjadi nilai tugas untuk mata kuliah ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam. Kenapa sih pentingnya pembahasan ini? Karena mengingat pertama, kalau kalian buka di Google, di sosial media, atau di platform-platform lainnya, bahwa generasi milenial ini memang rentan terkena masalah kesehatan. Ini ada beberapa pemberitaan terbaru terkini terkait dengan bagaimana kesehatan mental ini juga menjadi konsentrasi dari berbagai pihak, terutama dari kesehatan maupun dari WHO. Terutama di masa pandemi, banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kalian familiar lah dilihat di sosial media, bagaimana orang bisa bunuh diri dengan live Facebook atau live Instagram gitu ya. Karena apa? COVID-19 ini juga ternyata memperparah keadaan di mana semakin tergerusnya mental anak muda. Bukan hanya muda saja sih sebenarnya, banyak juga generasi yang lebih dewasa yang juga mengalami hal tersebut. Namun yang menjadi fokus di sini, kenapa sih masih muda bisa terkena gangguan-gangguan mental? Oke, selanjutnya pembahasan kita hari ini akan membahas 4 poin penting. Pertama, saya akan coba menjelaskan apa itu definisi dari kesehatan mental, baik secara bahasa maupun istilah. Kedua, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental itu? Ketiga, apa saja sehat mental, atau apa saja sih tanda-tandanya seseorang yang dikatakan sehat mentalnya yang sehat. Keempat, bagaimana kesehatan mental ini dilihat dari tentu saja mata kuliah kita adalah psikologi Islam. Bagaimana psikologi Islam memandang dari kesehatan mental. Ya. Secara bahasa, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mental itu bersangkutan dengan batin atau watak manusia yang bukan sifat badan atau tenaga. Jadi dia bukan fisik, bukan tenaga, tapi tersangkut pautannya dengan batin dan watak. Ya. Dalam Webster Dictionary mengatakan bahwa yang dikatakan mental adalah way of thinking, bagaimana cara berpikir atau gangguan saraf atau kejiwaan. Mental merupakan cara berpikir dan perasaan yang mendasar atas nurani yang tercermin pada perilaku seseorang. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan ya, apa yang dikatakan perasaan, mana yang dikatakan perasaan, mana yang dikatakan emosi. Perasaan adalah sesuatu yang kita masih rasakan di dalam dada. Emosi adalah aktualisasi dari perasaan. Nah, gangguan dari mental salah satunya adalah gangguan dalam mengaktualisasi dari perasaan. Contoh, sedih. Sedih boleh, setiap kita boleh sedih, tapi ingat waktunya kapan, di mana harus kita bersedih, ya itu harus menjadi perhatian. Ataupun marah misalnya, semua orang boleh kok marah, tapi ingat jangan marah di depan umum, jangan memperlihatkan marah berlebihan gitu ya, dan dengan menggunakan media yang tepat. Jangan marah di sosial media sehingga seluruh dunia tahu bahwa kamu dalam keadaan marah itu adalah
salah satu tanda bahwa kesehatan mental kita terganggu gitu ya. Selanjutnya, menurut Zakia Derajat, ini secara bahasan istilah ya, bahwa yang dikatakan kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan jiwa atau disebut dengan neurosis dan gejala penyakit jiwa atau psikosis. Ingat ya, ada dua. Ada yang namanya gangguan, ada namanya penyakit. Gangguan itu seperti apa sih? Atau neurosis itu seperti apa? Di mana penderitanya tahu bahwa dia mempunyai gangguan. Apa contohnya Pak? Seperti insomnia misalnya, ya, susah untuk tidur. Penderitanya tahu bahwa dia mengalami itu. Atau fobia, penderitanya sadar, maka itu disebut gangguan jiwa. Jiwanya terganggu atau disebut dengan neurosis. Ada juga psikosis atau penyakit, di mana penderitanya tidak menyadari bahwa dia memiliki gangguan atau penyakit-penyakit kejiwaan. Contohnya apa? Contohnya seperti skizofrenia atau yang dalam bahasa kita adalah orang gila, di mana dia itu tidak bisa lagi menilai realita yang ada, sehingga kesadaran terhadap realita nggak tahu lagi, sederhananya ya, nggak tahu lagi mana baik mana buruk, maka disebut dengan psikosis atau penyakit kejiwaan. Oke, selanjutnya faktor apa sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Setidaknya ada dua, ada banyak pendapat ya dari ahli. Setidaknya saya akan menjelaskan dua, terutama baik internal maupun eksternal. Ya, dari internal itu dari mana? Dari dalam, ya, sifat pemarah, ya, terus atau halus, talenta di berbagai bidang, ya. Nah, ini biasanya itu apa disebut dengan faktor kesehatan mental yang dari dalam. Biasanya kecenderungannya adalah dipengaruhi oleh keturunan, ya, pola asuh dan berbagai potensi dari emosi dari seseorang. Nah, itu ya dari dalamnya memang, karena pola asuh ini menjadi penting, ya, karena apa? Karena mengingat pola asuh kemudian berpengaruh juga terhadap perilaku dari kehidupan kita. Gitu. Selanjutnya eksternal atau dari luar itu mulai dari cara berpikir, pendidikan, budaya, sosial, pemerintah, lingkungan keluarga. Nah, itu adalah bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi dari ya. Selanjutnya apa sih kriteria sehat mental itu? Ya, ada menurut Halber dan Lyon bahwa setidaknya ada 7 tanda orang yang sehat mentalnya. Pertama, sikap terhadap diri sendiri atau penerimaan terhadap apa yang kita miliki secara fisik. Ya, kalau hidung kalian tidak begitu mancung, wajah kalian tidak begitu rupawan, dia bisa menerimanya. Karena salah satu tandanya orang yang tidak sehat jiwanya atau mentalnya adalah bahwa dia selalu bertanya, mengapa aku dilahirkan seperti ini, kenapa aku pendek, kenapa aku gemuk, kenapa aku pesek. Nah, mereka yang masih belum bisa menerima keadaan dirinya itu disebut dengan belum memiliki kesehatan mental yang baik. Selanjutnya, persepsi terhadap realita. Berbeda dengan penerimaan diri, kalau realita itu berkaitan dengan kalau keluarganya broken home dia bisa menerima, kalau keluarganya miskin dia bisa menerima, ya memang itulah keadaannya. Terus adanya integrasi, adanya kompetensi, otonomi, pertumbuhan, dan aktualisasi diri ini penting. Salah satu tandanya mereka yang memiliki sehat mental adalah adanya aktualisasi diri. Dia mau atau punya keinginan untuk meningkatkan kemampuan, mau untuk maju gitu. Ya. Apa faktanya? Orang gila itu nggak ada yang mau untuk maju ya. Jadi itu tumpukan aktualisasi diri. Dan selanjutnya memiliki tujuan hidup. Ingat, memiliki tujuan hidup. Salah satunya punya moto. Moto hidup itu harus ada. Setiap kita harus punya moto. Kenapa? Karena moto itu kemudian mempengaruhi arah dari kehidupan kita. Ya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ya. Ada beberapa slide yang belum saya bahas, mungkin akan dibahas minggu depan, ingat waktu dan kesempatan. Silahkan nanti bagi teman-teman yang bertanya bisa menghubungi WhatsApp saya, tertera, dan atau melalui email. Saya terbuka untuk segala pertanyaan berkaitan dengan kuliah, tidak berkaitan dengan yang lainnya ya. Mungkin itu saja, marilah kita tutup dengan baca hamdalah. Yang lebih saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.